Pilihan tersulit. Airi tersenyum senang karena desakan Ni. Park membuat Daehyun terpojok dan diharuskan memilih di antara putranya atau Suyin. Tidak mungkin jika Daehyun meninggalkan Jo Yeon-ho demi gadis itu. Tidak sia-sia selama ini membuat Jo Yeon-jo dekat dengannya. Daehyun tertunduk berat karena harus berpikir dengan keras menimbang-nimbang segala sesuatu yang mungkin akan berakibat buruk bagi semuanya. Tapi tekadnya kini sudah cukup bulat dengan keputusan yang akan diambil. Cepat katakan kau pilih yang mana. Kau memilih putramu atas gadis itu. Desak Ni. Park yang ingin mengetahui jawaban putranya dengan segera. Meskipun ia tahu jika putranya akan memilih siapa. Tidak mungkin Daehyun akan memilih orang lain daripada darah dagingnya sendiri. Aku tidak mungkin meninggalkan putraku. Daehyun menegakkan kepalanya dengan mata yang terpejam kemudian menghela nafas berat. Karena keputusan yang diambil teramat berat. Kau harus bisa memilih karena tidak mungkin bisa memiliki keduanya, ujar Ni. Park dengan tegas dan berusaha untuk tenang. Berharap jawaban Daehyun tidak akan mengecewakan perasaannya. Daehyun menghela nafas panjang karena ini memang terasa sangat berat. Mungkin inilah saat yang tepat untuk memilih. Aku tidak akan melepaskan Jo Yeon-ho tapi aku lebih tidak bisa meninggalkan Suyin, ucap Daehyun sembari menatap ibunya dengan begitu dalam. Meminta maaf karena mungkin jawaban itu sama sekali tidak diinginkan oleh ibunya. Semua orang tercengang mendengar penuturan Daehyun yang lebih memilih simpanannya daripada putranya sendiri. Airi ternganga sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Memastikan jika semua itu bukanlah mimpi. Daehyun, apa maksudmu? Park Ji-hun angkat bicara karena sebagai kepala keluarga harus bersikap tegas. Sudah cukup rasanya bermain-main membiarkan Daehyun merasa bebas. Aku akan memilih Suyin apapun yang terjadi. Terserah jika kalian tidak suka karena aku tidak peduli. Aku sudah mengatakan berulang kali ingin mencari kebahagiaanku sendiri, ucap Daehyun dengan perasaan yang sudah lega bisa mengatakan semuanya. Untuk masalah hotel kalian tidak perlu khawatir karena tidak akan berdampak buruk dengan apapun yang kulakukan. Aku juga akan keluar karena sudah ada Kim Soo-hyun yang menggantikanku, lanjut Daehyun. Ni, Park menggelengkan kepalanya karena tidak percaya dengan jawaban dari Daehyun yang sangat menyakitkan batinnya. Baru pertama kalinya Ni, Park melihat Daehyun menjadi pria yang pembangkang. Biasanya akan melakukan apapun yang dikatakan oleh ibunya. Daehyun, sadarkah dengan apa yang telah kau katakan? Kau rela meninggalkan semuanya hanya demi gadis itu. Ujar Ni. Park dengan air mata berderai berusaha menahan hatinya yang teramat sakit. Aku sadar betul, Bu. Tidak ada yang mempengaruhi pikiranku karena aku sudah memikirkannya jauh-jauh hari. Daehyun, teganya kau kepadaku dan juga Jo Yeon-ho. Apakah kau tidak memikirkan perasaan Jo Yeon-ho jika kau pergi? Ujar Airi yang bangkit berdiri. Tubuhnya seketika terasa lemas karena usahanya untuk memisahkan mereka juga tidak berhasil. Jika kau tidak mempengaruhi pikirannya, Yeon-ho tidak akan membenci Suyin. Asal kau tahu saja jika Yeon-ho sebenarnya lebih menyayangi Suyin daripada dirimu, ucap Daehyun tanpa peduli jika kata-katanya menyakitkan bagi orang lain. Yeon-ho selamanya tidak akan pernah menyukai wanita itu, tukas Airi dengan rasa amarah yang mulai menaik hingga tubuhnya mulai gemetar. Tangannya mengepal dengan kuat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Sebaiknya kau pergi saja dari rumah ini. Aku tidak ingin mempunyai saudara pembohong seperti dirimu, usir Kim Soo-hyun sembari menunjuk jalan pintu. Aku memang pembohong tapi setidaknya aku tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain, sindir Daehyun. Ucapan Daehyun membuat Kim Soo-hyun ingin marah dan membalas Daehyun dengan meninju wajahnya. Daehyun, sebaiknya kau pergi sekarang juga karena aku tidak ingin masalah ini berlanjut lebih luas lagi, ucap Park Ji-hun dengan tegas. Terpaksa mengusir Daehyun sebelum masalah semakin runyam. Baiklah. Aku sama sekali tidak masalah jika harus keluar dari rumah ini. Jika Jo Yeon-ho merindukanku, hubungi saja aku. Aku dengan senang hati segera datang secepat mungkin, ucap Daehyun dengan wajah datar sehingga semua orang sulit membaca ekspresi wajahnya. Untuk kau, Airi, terserah jika dirimu ingin bercerai atau tidak. Pada akhirnya kau yang akan kesulitan jika ingin menikah lagi, lanjut Daehyun untuk menggertak agar Airi menyerah. Aku tidak berniat menikah lagi. Aku hanya akan menikah satu kali dalam hidupku, ucap Airi dengan tegas dan menggertakkan giginya rapat-rapat. Daehyun langsung melangkahkan kakinya untuk pergi dari rumah itu. Sepertinya percuma saja memberikan penjelasan kepada Airi. Daehyun, tolong jangan pergi. Jangan tinggalkan aku dengan Yeon-ho. Biarlah dia menjadi maduku tapi kau jangan pergi, teriak Airi dengan histeris apa yang menimpa rumah tangganya. Airi, biarkan dia untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu. Ni, Park menahan pergelangan Airi ketika hendak berlari mengejar Daehyun. Bagaimana jika dia tidak kembali, Bu? Isak Airi yang baru kali ini merasa sangat menyesal seumur hidupnya. Daehyun pasti kembali karena pada akhirnya seorang suami akan kembali pada istri pertamanya. Yang penting kau bertahan agar tidak bercerai dengannya, ujar Ni. Park untuk membantu rumah tangga mereka agar tidak hancur. Setelah dia mengetahui keburukan gadis itu maka dia pasti akan pulang. Percayalah kepada ibu, ujar Ni. Park sambil melirik Park Ji-hun dengan nafas yang memburu. Tiba-tiba saja Ni, Park teringat ketika Daehyun masih sangat kecil,
Park Ji-hun pernah melakukan hal yang sama seperti Dae-hyun lakukan saat ini. Hingga pada akhirnya kembali kepadanya karena selingkuhannya ternyata bertingkah sangat buruk. Itu sebabnya nih, Park sangat tidak menyukai dan langsung membenci Suyin mengetahui jika dia menggoda seorang yang sudah bersuami. Tidak usah membahasnya lagi, ucap Park Ji-hun pelan sembari menatap istrinya dengan penuh arti. Itulah sebabnya Park Ji-hun tidak ingin terlibat permasalahan Dae-hyun. Nih, Park melengos karena dadanya terasa sesak setiap mengingat kejadian yang sudah berlalu. Kenyataan yang baru saja didengarnya hari ini, membuat goresan luka lama kembali terasa terulang kembali. Sunwo, sebaiknya kau ke kamar dan beristirahat. Jangan sampai kau memikirkan yang tidak-tidak dan membuatmu sakit, bujuk Park Ji-hun yang tidak ingin istrinya mengingat kejadian masa lalu yang buruk itu. Itu hanyalah sebuah kesalahan yang disesalkan seumur hidup. Kim Soo-hyun, sebaiknya bersihkan tubuhmu, ujar Ni. Park sembari menaiki tangga, dirinya masih tidak habis pikir dengan apa yang baru saja terjadi dengan putra sulungnya. Semoga semuanya cepat berlalu dan mimpi buruk itu segera berakhir. Bab 412 Aku memilihmu. Dae-hyun segera memarkirkan mobil di garasi karena hati ini tidak berniat ingin kemana-mana. Kini beban di pundaknya terasa berkurang karena sudah mengatakan semuanya di depan keluarga besarnya. Sekarang tidak perlu takut bergandengan tangan di depan umum dengan Suyin. Pria itu segera ke kamar untuk mencari keberadaan istri tercinta dengan bersenandung ria dan wajah secerah mentari di pagi hari. Sayang, di mana kau saat ini? Seru Dae-hyun ketika tidak mendapati Suyin di setiap sudut kamarnya. Dae-hyun segera berjalan menuju balkon untuk melihat keberadaan Suyin. Ternyata benar seperti dugaannya, terlihat samar-samar tubuh Suyin berada di rumah kaca yang baru saja dibangun beberapa hari yang lalu. Suyin meminta dibuatkan sebuah rumah kaca karena tiba-tiba ia sangat ingin untuk menanam sesuatu yang berguna. Sayang, panggil Dae-hyun dengan senyum merekah lalu melambaikan tangannya ketika Suyin melihat ke arahnya. Dae-hyun segera mengganti pakaiannya dengan yang lebih santai. Hanya memakai kaos oblong dan celana pendek kemudian menuruni anak tangga menuju ke rumah kaca yang tidak terlalu jauh letaknya. Letaknya persis di belakang villa dan masih satu wilayah. Apa Tuan tidak jadi pergi bekerja? Ujar Bibi Xia dengan alis yang saling bertautan karena melihat Dae-hyun yang sudah mengganti pakaian santai. Padahal tadi pagi sudah berpakaian sangat rapi. Tidak, Bibi. Mulai hari ini aku akan libur, tukas Dae-hyun dengan wajah berbinar seperti tidak ada beban sama sekali. Bibi Xia tidak bertanya lebih jauh lagi. Mungkin karena Dae-hyun baru saja dari luar kota sehingga bisa libur untuk sementara waktu. Dae-hyun melangkahkan kakinya dengan senyum yang begitu merekah terlukis di bibirnya. Menghampiri istri kecilnya yang tampak sibuk dengan media tanam. Ada juga Chung Ho di sana yang tengah membantunya menanam sesuatu. Mereka tampak sedang asyik dengan yang dikerjakan sendiri-sendiri. Sayang, apa yang kau tanam? Dae-hyun mendekati Suyin lalu memeluknya dari belakang. Chung Ho merasa tidak enak dan cukup sadar diri untuk tidak mengganggu bosnya. Lantas pergi meninggalkan rumah kaca itu. Lagi pula hatinya juga terasa panas melihat kemesraan di antara mereka. Dae-hyun, berhentilah untuk menggangguku, ujar Suyin sembari menggerakkan bahunya agar Dae-hyun menyingkirkan dagu dari pundaknya. Aku hanya ingin membuatmu bersemangat, bisik Dae-hyun. Ia menyisipkan anak rambut Suyin ke belakang telinga. Kemudian mengendus ceruk Suyin untuk mencium aroma wangi tubuhnya. Mengecup lehernya hingga beberapa kali dan cukup mengganggu Suyin. Bukankah seharusnya kau pergi bekerja? Kenapa kau sekarang justru bersantai seperti ini? Suyin memiringkan kepala sambil menyipitkan matanya yang kecil. Mulai sekarang aku hanya ingin menemanimu sepanjang waktu. Tanpa perlu merasa takut ada yang mengganggu kita. Dae-hyun mengecup leher Suyin sekali lagi hingga Suyin langsung mendorong tubuh suaminya agar menjauh. Apa terjadi sesuatu di antara kalian? Suyin segera membalikkan tubuhnya hingga mereka saat ini saling berhadapan. Merasa curiga pasti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak, sayang. Hubungan kami baik-baik saja. Aku hanya ingin mendirikan restoran bersamamu, ucap Dae-hyun dengan terkekeh. Tidak ingin membiarkan Suyin berpikiran dan merasa bersalah dengan apa yang terjadi kepadanya. Dae-hyun, aku tidak suka dibohongi. Jangan membohongiku lagi, ucap Suyin sambil menatap tajam suaminya. Dae-hyun menghela nafas panjang padahal tadinya tidak ingin mengatakan sebenarnya. Namun ternyata Suyin dapat membaca pikirannya. Aku sudah berkata jujur jika aku menikah denganmu, tukas Dae-hyun sembari tersenyum. Apa? Jantung Suyin terasa berhenti berdetak untuk beberapa saat. Tubuhnya terasa sempoyongan dan melayang di udara hingga hampir terjatuh jika Dae-hyun tidak sigap menopangnya. Sayang, kau baik-baik saja. Dae-hyun segera menuntun Suyin ke bangku yang letaknya tidak terlalu jauh. Pagi tadi Suyin sudah berpesan kepada suaminya untuk tidak mengatakan apapun tentang mereka karena dirinya belum siap jika sampai dalam hidupnya dipenuhi dengan kebencian lagi. Rasanya belum sanggup jika telinganya harus mendengar hinaan seperti yang dirasakan di masa lalu. Kenapa kau mengatakannya? Bukankah sudah kubilang jangan mengatakannya terlebih dahulu, ucap Suyin dengan getir dan sorot mata ketakutan. Sayang, awalnya aku memang tidak ingin mengatakan hal itu. Tapi Kim Soo-hyun dan Airi sudah membuka suara mereka. Menjelekkanmu di depan ibuku. Tidak mungkin aku akan diam saja mendengar kau yang selalu disalahkan.
Daehyun merengkuh wajah Su Yin, menatapnya hingga begitu dalam. Apa yang Airi katakan tentang diriku? Tanya Su Yin dengan penasaran. Dia mengatakan jika kau yang sudah menyebabkan rumah tangga kami menjadi hancur. Airi juga menghasut ibu, berkata kaulah yang berusaha untuk merayuku. Tidak mungkin aku akan diam saja tanpa menjelaskan apa-apa untuk memberikan pembelaan, ujar Daehyun. Lalu, apa reaksi mereka? Tentu saja mereka semua marah dan memintaku memilih di antara kau dan Jo Yeon-ho. Daehyun menghentikan ucapannya. Su Yin masih diam saja dengan tatapan yang tidak teralihkan dari mata elang yang begitu tegas milik suaminya. Membiarkannya mulutnya tertutup tidak bertanya lebih jauh siapa yang suaminya pilih karena Su Yin sudah mengetahui jawabannya. Aku memilihmu. Daehyun membalas tatapan Su Yin dengan penuh kelembutan. Meyakinkan jika dirinya sama sekali tidak menyesal dengan pilihannya. Lalu, bagaimana dengan Yeon-ho? Su Yin sungguh tidak menyangka jika suaminya memilihnya daripada sang putra. Ia tahu jika pilihan itu pasti terasa sangat berat untuknya. Jika dia ingin bersama denganku itu tidak akan menjadi masalah. Aku akan selalu menjadi ayah untuknya sampai kapanpun, ucap Daehyun menjawab semua keraguan di hati Su Yin atas semua yang terjadi. Dia pasti akan sangat sedih karena kau meninggalkannya, ucap Su Yin dengan pilu. Dadanya terasa sakit karena sudah menyakiti perasaan Jo Yeon-ho. Pasti sekarang hatinya sangat terluka dengan apa yang telah terjadi. Perlahan dia juga akan mengerti dan menerima semuanya. Lalu, apakah Airi meminta bercerai? Dia tidak mau bercerai. Daehyun menghela nafas berat. Itu tidaklah penting. Pada akhirnya dia juga akan menyerah. Mana mungkin dia tahan dengan gosip yang menimpa dalam hidupnya, lanjut Daehyun. Mungkin sebentar lagi kabar pertengkaran mereka akan segera masuk media massa. Daehyun menyandarkan kepala Su Yin dalam dadanya ketika matanya terlihat sudah berkaca-kaca. Aku hanya takut kau menyesal karena telah memilihku. Perasaan Su Yin sangat tersentuh dan sedih karena Daehyun lebih memilihnya. Jangan berkata seperti itu. Aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang telah aku pikirkan sejak lama. Aku tidak ingin kejadian masa lalu terulang kembali. Dengan bodohnya tidak berusaha memperjuangkan kebahagiaanku. Daehyun mengusap punggung Su Yin dengan lembut. Justru aku menyesal jika tidak memilihmu, imbuh Daehyun. Bab 413 ingin selalu dekat. Cukup lama Su Yin terisak di dada sang suami. Perasaannya kini campur aduk antara rasa bahagia dan terenyuh karena Daehyun lebih memilihnya di depan keluarganya. Su Yin tidak menyangka jika Daehyun memilih meninggalkan putra yang sangat dicintainya. Terima kasih karena aku telah memilihku. Su Yin menegakkan tubuhnya sambil menyeka air matanya. Bibirnya tak bisa berbicara panjang lebar untuk mengungkapkan perasaannya. Aku yang seharusnya berterima kasih karena kau sudah sabar dan mempercayaiku sampai saat ini. Daehyun mengulurkan tangannya merengkuh dagu Su Yin lalu mengusap pipinya dengan ibu jari. Lalu bagaimana dengan hotel? Tanya Su Yin. Aku juga sudah keluar dari sana. Hotel bukanlah tanggung jawabku lagi. Sudah ada Kim Soo Hyun yang akan mengurusnya. Tanggung jawabku saat ini hanyalah dirimu seorang, ucap Daehyun dengan bibir mengukir seulas senyum. Su Yin menganggukkan kepalanya tanda mengerti meskipun ada rasa khawatir. Sekarang, ayo lanjutkan menanamnya. Agar sayuran segera tumbuh subur dan aku bisa memasaknya untukmu. Daehyun mencubit ujung hidung Su Yin. Aduh, rintis Su Yin dengan bibir yang mengerucut. Melihat hidung Su Yin yang memerah, Daehyun meniupnya sebentar kemudian mengecupnya. Atau kau ingin aku yang menanamnya, bisik Daehyun. Tidak masalah. Aku ingin tahu apakah pria seperti dirimu bisa melakukan banyak hal, tantang Su Yin. Aku lebih suka menanam benih di dalam rahimmu, bisik Daehyun dengan sensual di telinga Su Yin kemudian menggigit kecil ujungnya. Tidak usah berpikiran mesum di saat matahari masih terik seperti ini. Su Yin menjewer telinga Daehyun karena gemas sudah mengganggunya sejak tadi. Aduh, istriku yang manis sekarang jadi seorang gadis yang galak, rintih Daehyun sembari pura-pura kesakitan. Tidak usah berlebihan seperti itu, ujar Su Yin karena tingkah manja suaminya kambuh lagi. Daehyun membantu Su Yin mengisi pot dengan tanah. Su Yin tidak hanya berencana untuk menanam sayuran tapi juga akan menanam bunga dengan banyak jenisnya. Untuk media tanam sayuran, mereka menggunakan media tanam hidroponik dengan media paralon dan air yang sudah dirakit sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menanam sayuran. Tidak perlu memakan banyak tempat. Daehyun merasa sangat terbebas dan jauh lebih merasa sangat bahagia karena tidak perlu lagi lembur dan bisa menghabiskan waktu lebih banyak untuk istri kecilnya. Ia tidak perlu takut dengan masalah pekerjaan. Karena seseorang sudah memintanya bekerja di sebuah perusahaan. Sayang, sebaiknya aku berhenti kuliah saja. Su Yin akhirnya membuka suara untuk mengutarakan isi hatinya. Ia tidak ingin merepotkan suaminya karena tahu biaya kuliahnya sangat mahal. Kenapa? Daehyun membalikkan tubuhnya ke arah Su Yin karena posisi mereka tadi saling membelakangi. Kau sekarang tidak bekerja dan biaya kuliahku juga sangat mahal, ucap Su Yin dengan hati-hati. Takut jika suaminya akan merasa tersinggung dengan perkataannya. Kau pikir suamimu ini akan jatuh miskin karena sudah tidak bekerja di hotel? Tanya Daehyun sembari terkekeh karena Su Yin sudah meremehkannya. Bukan begitu, aku hanya tidak ingin menambah beban dalam hidupmu, ujar Su Yin dengan terus terang.
Daehyun sudah terbiasa hidup berkecukupan sehingga mungkin akan sulit menerima semuanya jika kehidupan mereka terpuruk. Kau tidak perlu cemas karena aku sudah menyiapkan semua. Tidak mungkin aku akan membuat hidupmu susah ketika bersamaku, ucap Daehyun. Nanti aku akan memikirkan untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang. Kau sudah memiliki pekerjaan baru. Su Yin cukup terkejut karena secepat itu suaminya sudah mendapatkan pekerjaan. Seseorang menawarkanku pekerjaan tapi aku belum memutuskan karena ingin tinggal lebih lama di rumah bersamamu tanpa memikirkan pekerjaan. Daehyun lantas mengecup pipi Su Yin sekilas karena pipinya terlihat begitu menggemaskan. Su Yin melotot ke arah suaminya karena gemar sekali melakukannya secara tiba-tiba. Tidak usah marah, karena pasti akan sangat menyukai setiap kecupan bibirku, ujar Daehyun dengan diikuti tawa yang begitu renyah dan lepas. Su Yin merasa geram sehingga meraih selang lalu menyemprotkan air ke wajah Daehyun. Kau memang gadis yang sangat nakal, ujar Daehyun sembari berlari mengejar Su Yin. Mereka akhirnya basah kuyup karena saling menyerang satu sama lain dengan air. Persis seperti anak-anak hingga mereka terlihat begitu bahagia. Su Yin sudah mengganti pakaiannya dengan yang baru sebelum memeriksa ponselnya. Barangkali ada pesan yang penting. Ternyata ada sebuah pesan yang masuk tapi nomor ponselnya tidak terdaftar di kontaknya. Kau puas sekarang sudah mendapatkan yang kau inginkan. Aku yakin kalian tidak akan bertahan lama. Su Yin mencoba menghubungi nomor itu tapi sayang sekali tidak aktif. Ada apa, sayang? Daehyun mengerutkan keningnya melihat Su Yin yang tampak sangat serius melihat ponselnya. Ada seseorang yang mengirimkan pesan. Sepertinya dia mengancamku, ujar Su Yin sembari menunjukkan isi pesan. Ini adalah kedua kalinya mendapatkan pesan yang hampir mirip. Abaikan saja dan tidak usah dipedulikan. Itu tidak penting sama sekali, ujar Daehyun dengan santai. Malah melingkarkan tangannya di pinggang Su Yin dari belakang. Aku hanya penasaran siapa yang mengirimnya. Ada apa denganmu hari ini? Kenapa kau selalu menempel? Gerutu Su Yin, sudah merasa risih dengan apa yang Daehyun sejak tadi lakukan. Aku hanya ingin bermanja-manja denganmu. Aku butuh pelukan hangat dan sentuhan jarimu, tukas Daehyun sembari tersenyum dan memikirkan sesuatu yang terasa begitu indah. Menjauhlah sedikit, sebaiknya kita turun untuk makan siang. Su berusaha meronta meskipun Daehyun tidak akan melepaskannya. Aku lebih ingin memakan tubuhmu daripada makan yang lain. Su Yin memiringkan sedikit kepalanya sambil memicingkan matanya. Bukannya takut, justru dengan sengaja Daehyun menempelkan bibir mereka. Kau sangat manis, bisik Daehyun sembari mengulum senyum. Tidak usah berpikiran mesum karena ini masih siang, tukas Su Yin. Aku hanya memujimu, lalu kenapa justru memarahiku? Apakah salah aku mengatakan jika istriku sangat manis? Tukas Daehyun sambil mengerjapkan kedua bola matanya. Sudahlah lupakan saja, lebih baik mengalihkan pembicaraan daripada suaminya terus menggodanya. Mau kemana? Daehyun menahan pergelangan tangan Su Yin ketika hendak melangkah pergi. Aku lapar sekaligus haus, dan aku tidak akan kenyang jika hanya mendengarkan gombalanmu, ujar Su Yin sembari menyipitkan matanya. Sepertinya ucapanku selalu salah di matamu, ucap Daehyun yang pura-pura kesal. Su Yin berbalik lalu menatap suaminya dengan begitu intens. Kap, ia mendaratkan ciuman lembut di pipi suaminya. Daehyun mengulum senyum akhirnya istri kecilnya tersadar juga dengan apa yang diinginkan. Tidak usah terlalu berlebihan. Ayo makan terlebih dahulu, ajak Su Yin yang langsung menarik pergelangan Daehyun agar mengikuti langkahnya. Aku selalu ingin melakukan hal yang lebih jika berada di dekatmu, ucap Dae sambil terkekeh. Bab 414 tidak ingin membuka hati lagi. Beberapa hari kemudian. Setelah kejadian itu, Kim Soo Hyun belum sempat untuk bertemu dengan Jin. Makam ini berencana mencarinya setelah pekerjaannya selesai. Sejak siang pekerjaannya di hotel sangat menumpuk. Ia begitu kewalahan mengerjakan semuanya sendirian. Tidak ada lagi yang membantunya. Bahkan Chang Yuan mendadak mengundurkan diri setelah Daehyun keluar dari hotel. Chang Yuan bahkan tidak mau bertahan meski Kim Soo Hyun sudah menawarkan untuk menaikkan gaji kepadanya. Kini Kim Soo Hyun merasa pusing karena harus mengerjakannya sendiri. Meski bisa saja mencari seorang asisten tapi enggan jika harus mengajari dari awal semuanya. Tok, tok, tok. Baru saja Kim Soo Hyun hendak beranjak dari kursinya. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuk, ujar Kim Soo Hyun dengan nada suara tidak bersemangat. Matanya seketika langsung sakit melihat siapa yang datang. Soo Hyun, bagaimana kabarmu? Lisa melangkahkan kakinya menghampiri pria itu. Dengan sengaja memakai baju yang sedikit seksi agar Kim Soo Hyun tertarik melihatnya. Untuk apa kau datang kemari? Ujar Kim Soo Hyun sambil memijat pelipisnya. Raut wajahnya tampak tidak senang ketika melihat wajah Lisa. Terlebih lagi dia hanya mengenakan pakaian yang sangat minim. Bukannya tertarik tapi Kim Soo Hyun justru jijik melihatnya. Seperti gadis murahan yang biasanya bekerja di klub malam. Sayang, jangan marah seperti itu. Aku tahu jika kau sedang merasa sangat sedih karena gadis sialan itu sudah menolakmu. Tapi tidak bisakah kau membuka pintu hatimu untukku? Lisa pura-pura memasang wajah sendu, padahal yang dirasakan saat ini justru sangat senang karena tidak ada lagi saingan terberatnya. Jika berusaha sedikit saja pasti Kim Soo Hyun juga luluh.
Apalagi sekarang dirinya sudah mulai dekat dengan Ni Park. Kim Soo-hyun memalingkan wajahnya ke arah lain. Merasa enggan menanggapi perkataan Lisa. Dia tidak akan membuka hatinya untuk siapapun lagi. Aku bisa menghibur hatimu jika kau menginginkannya, ucap Lisa dengan sensual. Aku tidak tertarik, ucap Kim Soo-hyun dengan nada datar. Lisa tidak peduli dengan raut wajah Kim Soo-hyun yang tampak sama sekali tidak menyukainya. Ia justru semakin mendekati Kim Soo-hyun. Dengan sengaja meletakkan tangannya di paha pria itu. Kim Soo-hyun segera menepis tangan Lisa agar menyingkir dari pahanya. Sama sekali tidak tertarik dengan gadis sepertinya. Dia tidak suka dengan gadis yang tidak tahu malu dan terlalu agresif. Sekarang yang dipikirannya adalah Jin. Merasa sangat bersalah dengan apa yang dilakukannya pada malam itu. Lisa dengan sengaja membusungkan dadanya ketika tepat di depan Kim Soo-hyun. Pria itu justru merasa sangat risih melihatnya. Bisakah kau pergi dari sini? Usir Kim Soo-hyun. Sudah mulai muak dengan tingkah Lisa. Ayolah, sayang, jangan cemberut seperti itu, ujar Lisa sembari menyandarkan kepalanya di bahu Kim Soo-hyun. Kim Soo-hyun akhirnya bangkit berdiri hingga menyebabkan Lisa hampir saja terjatuh ke lantai. Sebenarnya apa kelebihan Soo-hyun sehingga kau tampak sangat terpuruk seperti ini? Tukas Lisa yang sudah mulai emosi karena Kim Soo-hyun terus mengacuhkan perasaannya sejak lama. Yang jelas dia lebih baik daripada dirimu, ucap Kim Soo-hyun sembari menunjuk Lisa. Dia bahkan sudah menipu dan membohongimu tapi kau tetap saja mengatakannya lebih baik dariku, ujar Lisa sembari mendengus. Itu terserah karena aku yang menilainya. Aku tidak perlu mendengarkan penilaianmu. Kim Soo-hyun segera melangkahkan kakinya keluar agar terhindar dari Lisa. Soo-hyun, tunggu, panggil Lisa. Kim Soo-hyun tidak peduli lagi dengan panggilan Lisa. Justru semakin cepat melangkahkan kakinya menuju lift. Ah, sial, kenapa selalu saja gagal, umpat Lisa. Sebenarnya apa yang dia miliki sehingga begitu banyak pria yang menginginkannya? Gerutu Lisa, baru tadi pagi sebenarnya mendengar apa yang terjadi pada keluarga mereka. Ia cukup syok sekaligus senang. Lisa memilih menghentikan langkahnya ketika melihat ada seorang pria yang sangat tampan dan gagah di depannya. Tiba-tiba saja terpikirkan olehnya untuk mendapatkan pria itu jika tidak bisa mendapatkan Kim Soo-hyun. Aduh, rintih Lisa, pura-pura kakinya keseleo. Gong Yo menautkan kedua alisnya melirik sekilas Lisa yang sedang mengusap kakinya. Namun dia sama sekali tidak berhenti dan malah melangkah kakinya menjauh. Tuan, tolong aku. Akhirnya Lisa meminta tolong padahal awalnya tidak ingin memanggilnya. Gong Yo berbalik dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling, ternyata tidak ada siapa-siapa lagi selain dirinya. Iya, kau yang kupanggil, ujar Lisa sembari menunjuk Gong Yo. Apa kau butuh sesuatu? Gong Yo menautkan kedua alisnya karena merasa tidak ada yang salah dengan kaki Lisa. Oh, kakiku sakit. Bisakah kau menggendongku dan mengobatinya? Ujar Lisa dengan perasaan gembira. Mungkin pria ini memang ditakdirkan untuk bersamanya. Gong Yo mengamati Lisa dari atas hingga bawah. Memandang kakinya yang tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Asteris maaf, aku sibuk. Sebaiknya kau bisa meminta tolong kepada orang lain saja, tukas Gong Yo. Dirinya bukan tipe pria yang mudah dibohongi begitu saja. Lagi pula Gong Yo ingin mencari tahu lebih lanjut sebenarnya apa yang terjadi hari ini. Mendadak hotel sepi pengunjung dan gosip hotel yang semakin menyebar luas. Namun sekarang sudah terlalu malam untuk mencari tahu. Gong Yo tidak mengetahui apapun karena sibuk dengan proyeknya. Hingga akhirnya Gong Yo berpapasan dengan kedua orang karyawan yang sedang mengobrol. Aku sungguh tidak menyangka jika mereka sudah melakukan hubungan gelap sejak lama. Soo-hyun itu padahal terlihat seperti gadis polos. Tidak tahunya dia adalah seorang gadis penggoda yang berwujud seperti ibu peri. Pantas saja selama ini pekerjaannya terlalu enak. Dia bisa sesuka hati datang bekerja setiap waktu. Bahkan libur seenaknya sendiri. Mulai sekarang kita harus waspada dengan gadis seperti itu ya. Sang masuk kehidupan kita. Aku kasihan karena Tuan Daehyun sudah tertipu olehnya. Sekarang juga berimbas pada reputasi hotel. Meskipun dia sudah mengundurkan diri dari pemimpin hotel tapi tetap saja hotel akan merasakan imbasnya. Sekarang juga pengunjung sudah mulai berkurang. Gong Yo sengaja memperlambat langkahnya untuk mendengarkan kedua wanita itu saling mengobrol. Pria itu mulai sedikit bisa menangkap apa yang terjadi. Pantas saja wakil direktur mendadak sudah digantikan. Bukankah Soo-hyun itu gadis pemabuk itu? Gumam Gong Yo sejenak menghentikan langkahnya ketika kedua wanita itu perlahan sudah menjauh. Gong Yo masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh para wanita itu. Bisa saja mereka menggosip sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Jika dilihat Soo-hyun bukan tipe gadis yang seperti itu. Ia berniat ingin mencari tahu segalanya tentang semua yang terjadi. Bab 415 tidak usah menemuinya. Kim Soo-hyun sudah memarkirkan mobilnya di Griffin Bar. Dia berniat ingin mencari Jin di sana. Berharap malam ini adalah jadwal Jin bekerja. Pria itu melangkah masuk dengan tidak bersemangat. Suara musik disko langsung terdengar di telinganya dengan lampu berkelap-kelip yang membuat kepalanya terasa agak pusing. Mau pesan apa, Tuan? Seorang pelayan langsung menghampiri Kim Soo-hyun.
Wajahnya memang sudah tidak asing lagi karena beberapa waktu belakangan Kim Soo-hyun sudah sering datang ke bar mereka. Aku tidak ingin apapun. Aku hanya ingin mencari Jin, tukas Kim Soo-hyun dengan nada datar. Memori malam itu perlahan berputar kembali dalam pikirannya meski hanya samar-samar. Jin, ada perlu apa Anda mencarinya? Alis pelayan itu saling bertautan karena merasa aneh. Tidak biasanya ada seseorang pria tampan mencari keberadaan Jin. Di mana dia sekarang? Ujar Kim Soo-hyun tanpa menjawab pertanyaan pelayan itu. Dia sudah tidak bekerja di sini sejak beberapa hari yang lalu, terang pelayan tersebut. Kenapa? Mata Kim Soo-hyun langsung terbelalak lebar mengetahui hal itu. Dia tidak mengatakan alasannya. Jin bahkan hanya menghubungi kami melalui telepon. Beberapa barangnya juga masih berada di laci tapi sepertinya dia tidak ada niat untuk mengambilnya, tukas pelayan wanita itu sambil mengangkat kedua bahunya. Bolehkah aku membawakan pulang untuknya? Ujar Kim Soo-hyun dengan cepat. Ini pasti sejak malam itu Jin tidak kembali lagi ke bar. Untuk apa? Kau siapanya? Tanya wanita tersebut dengan tatapan menelisik dan mengintimidasi. Aku adalah teman Jin. Biarkan nanti aku membawanya pulang. Kupikir dua masih bekerja di sini, ujar Kim Soo-hyun. Baiklah, biarkan aku ambil. Wanita itu bergegas ke dalam. Kim Soo-hyun menunggu sambil duduk di sebuah kursi dengan kepala yang tertunduk. Merasa sangat bersalah dengan apa yang lakukan kepada Jin malam itu. Sangat menyayangkan kenapa Jin harus datang ke kamarnya. Jika tidak masuk, mungkin semua itu akan terjadi. Kim Soo-hyun mengusap gusar rambutnya dengan mengacak-acaknya. Tidak berapa lama kemudian, pelayan itu sudah kembali membawakan tas dan sweater milik Jin. Terima kasih, aku akan mengantar ke rumahnya. Bisakah aku tahu di mana alamat Jin? Tanya Kim Soo-hyun. Pelayan itu merasa semakin aneh, seorang teman bahkan tidak mengetahui alamatnya. Namun karena Kim Soo-hyun adalah tamu yang biasanya menghabiskan uang cukup banyak di bar, akhirnya pelayan itu menuliskan namanya di kertas. Kim Soo-hyun memberikan beberapa lembar uang kepada pelayan tersebut sebagai ucapan terima kasih. Sebelum akhirnya meninggalkan bar. Jin mengalami demam tinggi seharian ini. Pagi tadi sudah minum obat tapi tidak ada efek sama sekali. Di rumah itu ia hanya seorang diri sehingga tidak ada yang mengurusnya. Jin juga tidak bisa menghubungi siapapun karena ponselnya masih tertinggal di bar. Tok, tok, terdengar suara ketukan pintu hingga beberapa kali. Jin hendak bangkit dari ranjang untuk membuka pintu tapi kepalanya terlalu pusing. Hingga membuatnya menyenggol sebuah vas yang terletak di atas nakas hingga terjatuh. Prang, suara itu cukup terdengar sampai di luar. Jin, apa terjadi sesuatu? Ujar Chang Yuan yang merasa cemas. Ia baru mengunjungi Jin lagi setelah malam itu. Tidak ada jawaban yang terdengar dari dalam sehingga Chang Yuan mendobrak pintu meski sedikit sulit. Ia takut jika Jin berbuat nekat. Setelah berusaha cukup keras hingga beberapa kali, akhirnya pintu itu terbuka. Chang Yuan sangat terkejut melihat Jin yang sudah tergeletak di lantai. Pria itu lantas mengangkat tubuh Jin ke atas ranjang. Kulitnya terasa panas ketika bersentuhan dengan kulit Jin. Diletakkannya punggung tangan Chang Yuan di dahi Jin. Ternyata panasnya cukup tinggi. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku tidak memiliki siapapun di dunia ini, racau Jin dengan mata yang masih terpejam. Tangannya terulur seperti hendak meraih tangan seseorang. Jin, sadarlah. Chang Yuan menepuk pipi Jin agar segera tersadar. Namun tidak berhasil karena Jin masih saja menyebutkan nama ibunya. Ibu, aku ikut. Suara Jin terdengar pilu dan putus asa. Chang Yuan memutuskan untuk membawa Jin ke rumah sakit karena panasnya terlalu tinggi. Khawatir jika kondisi Jin akan semakin buruk. Chang Yuan membaringkan tubuh Jin di kursi belakang. Baru saja hendak masuk ke dalam mobil. Ada sebuah mobil yang berhenti di belakangnya sehingga mengurungkan niatnya karena penasaran siapa yang datang. Kim Soo-hyun baru saja menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah kecil dan sederhana. Berdasarkan alamat yang diberikan pelayan, rumah itu adalah milik Jin. Pria itu hanya mengamati rumah Jin dari dalam mobil. Hingga pandangannya tertuju pada seseorang yang sedang berdiri di dekat mobil yang berada tepat di depannya. Chang Yuan, untuk apa dia datang kemari? Apa untuk mencari Jin? Apa mereka memiliki hubungan spesial sehingga berkunjung saat larut seperti ini? Gumam Kim Soo-hyun. Ia memutuskan untuk turun karena merasa penasaran. Tatapan mereka saling bertemu hingga beberapa saat. Chang Yuan yang biasa memandang Kim Soo-hyun dengan menunduk dan sopan. Kini berani menengadahkan wajahnya. Ada sorot marah yang terpancar dari mata Chang Yuan. Ada apa Anda datang kemari? Tanya Chang Yuan dengan dingin. Seharusnya aku yang bertanya, untuk apa kau malam-malam di rumah seorang gadis? Ujar Kim Soo-hyun. Bukan urusan Anda, tukas Chang Yuan. Semenjak mengetahui apa yang dilakukan oleh Kim Soo-hyun kepada Jin, Chang Yuan menjadi emosi karena tidak pria itu bertanggung jawab sama sekali. Apa kau kekasih Jin? Ucap Kim Soo-hyun sembari mendengus. Meski bukan kekasihnya tapi aku setidaknya lebih peduli dengannya. Bukan malah membuatnya kehilangan harga diri, cibir Chang Yuan dengan berani. Kim Soo-hyun langsung terdiam begitu mendengar pernyataan Chang Yuan. Kata-kata itu langsung menusuk rongga dadanya hingga tidak bisa berucap membalas. Lalu di mana Jin? Aku ingin bertemu dengannya, ujar Kim Soo-hyun.
Dia tidak ada di rumah dan sudah pergi. Kau tidak perlu mencari jika hanya ingin menyakiti perasaannya, tukas Chang Yuan dengan nada datar. Maaf, aku harus pergi, pamit. Chang Yuan teringat jika Jin saat ini harus dibawa ke rumah sakit. Chang Yuan, katakan di mana Jin? Ujar Kim Soo-hyun sembari menggedor pintu kaca mobil Chang Yuan. Chang Yuan terpaksa menurunkan kaca jendela agar Kim Soo-hyun bisa melihat keadaan Jin saat ini. Gara-gara apa yang sudah dilakukannya membuat Jin menjadi terluka. Jin, mata Kim Soo-hyun terbelalak lebar melihat Jin yang terpejam di kursi penumpang belakang. Tubuhnya ditutupi selimut. Maaf, aku harus pergi. Chang Yuan enggan menjelaskan keadaan Jin saat ini. Ia segera melajukan mobilnya tanpa peduli dengan Kim Soo-hyun. Tunggu, teriak Kim Soo-hyun. Selanjutnya bab 416 jangan mengatakan kepada siapapun.